Bolehkan tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. One, two, three, jump. Siap-siap semuanya. Hey. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Sebab Dia yang layak kita sembah, yang layak kita puji. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Semua bersuka cita, amin. Silakan duduk semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Because
Dia yang layak kita sembah. For the Lord God Almighty Hallelujah.
Jesus
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk kita sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita, di mana bangsa kita lagi mengalami krisis yang luar biasa. Mari saya jemput Bapak Ibu semua untuk kita bersatu hati dengan keluarga kita, untuk kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan, di mana kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana saat ini lagi mengalami krisis yang luar biasa Tuhan. Oleh karena krisis COVID-19 ini, kami minta di dalam nama Yesus sebagai satu tubuh Kristus, kami berdoa Tuhan sebagai jemaat Tuhan, kami bersatu hati berdoa, biar bangsa ini segera dipulihkan, biar bangsa ini segera dilalukan dari krisis Tuhan. Kami minta biar virus COVID-19 ini tidak lagi bertumbuh, tidak lagi menyebar. Kami minta di dalam nama Yesus semuanya tuntas Tuhan. Tidak ada lagi virus yang menyebar bagi bangsa kami Tuhan, bagi rakyat kami. Di dalam nama Yesus kami juga terus berdoa bagi orang-orang yang saat ini kena dampak dari krisis ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, Kau berikan kekuatan buat mereka, Kau berikan penghiburan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan yang sejati. Berikan mereka semangat, berikan mereka roh yang antusias Tuhan, untuk bisa menanggung krisis yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan mengurap setiap kami, bahkan menolong setiap kami Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi tim medis yang ada, yang saat ini mereka berjibaku Tuhan untuk menolong setiap pasien-pasien yang ada kena dampak COVID-19. Kami minta belas kasihan turun atas mereka di dalam nama Yesus. Biar bilur Yesus, darah Yesus menyucikan mereka, tutup bungkus mereka Tuhan. Jauhkan dari setiap virus-virus yang ada, jauhkan dari ketularan virus Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus supaya mereka tidak tertular Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa kami, pemerintah Tuhan yang ada, baik dari pusat sampai di daerah. Kami minta di dalam nama Yesus, berikan hikmat buat mereka, supaya mereka bisa memimpin bangsa ini, bisa membawa bangsa ini keluar dari krisis yang ada Tuhan. Kami terus berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini lagi mengalami sakit Tuhan di rumah. Bahkan mereka yang ada di rumah sakit, kami juga berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, Engkau sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas kami, berdaulat atas bangsa kami, bahkan berdaulat atas siap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa doa yang kami naikkan, Tuhan akan menjawabnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera. Senang sekali bisa bertemu walaupun lewat kebaktian online. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang sederhana, yaitu dalam kelemahan. Dalam kelemahan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini pernah merasakan lemah? Boleh angkat tangannya yang pernah merasakan lemah? Saya pun seringkali merasakan lemah. Yesus pun waktu dia tinggal di muka bumi ini pernah merasakan lemah. Dia sedih, dia takut. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana saat kita menghadapi tantangan, masalah, pergumulan yang membuat kita lemah, kita bisa tetap menjadi kuat. Kita akan belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 berkata seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini adalah ayat pembukaan. Dari ayat pembukaan ada dua hal yang kita bisa pelajari terlebih dahulu sebelum saya masuk kepada bagian yang kedua.
Dalam ayat ini ada dua hal yang menarik. Yang pertama, firman Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Apa sih arti kasih karunia dalam ayat ini? Saya menemukan arti kasih karunia di ayat ini adalah seperti ini. Kehadiran, kemurahan, dan kuasa Allah. Ini merupakan suatu daya, suatu kekuatan surgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepada Allah. Kasih karunia ini akan berdiam dalam diri orang percaya yang setia, yang mengalami kelemahan dan kesukaran demi Injil. Jadi dari ayat inilah saya mengambil judul khotbah, dalam kelemahan. Dalam kelemahan ada kasih karunia Tuhan yang bekerja. Dan berikutnya ada penjelasan yang sangat menolong. Apa yang dikaruniakannya akan selalu cukup bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, melayaninya, dan memikul penderitaan serta duri di dalam daging. Itu hal yang pertama, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kita pasti bisa kuat, kita pasti bisa melewati semuanya ini. Hal yang kedua yang saya dapatkan dari ayat ini adalah dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau saya boleh tanya sama Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita yang ingin mengalami kuasa Tuhan? Saya percaya semuanya pasti mau. Kuasa yang seperti apa, Pastor? Kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menghibur, kuasa yang memberkati, kuasa yang melepaskan dan membebaskan kita. Kekristenan bukanlah agama, kekristenan bukanlah pengetahuan, kekristenan bukanlah agama, tapi kekristenan adalah sebuah hubungan, sebuah pengalaman dengan Tuhan. Tuhan izinkan hal-hal seperti ini terjadi, kesulitan, tantangan, pergumulan. Sebetulnya ini kesempatan untuk kita kembali mengalami kuasa Allah. Jadi Paulus waktu dia mengalami masa-masa yang sulit saat dia mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dia bilang, aku bersyukur, aku senang. Karena saat-saat seperti ini, aku bisa mengalami Tuhan sekali lagi dalam hidupku. Jadi hari ini dengar baik-baik, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Ini saatnya kita mengalami lagi kuasa Allah. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah sekarang kita masuk dalam inti khotbahnya. Kita akan belajar dari Rasul Paulus bagaimana melewati masa-masa yang sulit, di mana dalam saat-saat yang lemah dia menjadi kuat. Ada 3 hal yang akan kita belajar bagaimana Paulus bisa kuat di dalam kelemahan. Apakah kita siap? Yang pertama, bagaimana Paulus bisa kuat dalam kelemahan? Paulus bertemu Tuhan secara pribadi. Yang pertama, Paulus bertemu Tuhan secara pribadi. Paulus ini dulu namanya Saulus. Dia orangnya itu sering menganiaya orang-orang yang ikut jalan Tuhan. Dianiaya sampai mereka mati. Ada yang ditangkap, dikirim ke penjara. Pokoknya orang-orang yang percaya dan ikut jalan Tuhan itu menjadi targetnya Saulus. Nah suatu saat Tuhan itu pertemukan dirinya secara pribadi kepada Saulus. Saya bacakan ayatnya ya. Kisah Rasul 22 ayat 6 sampai ke 8. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Jadi kita lihat di sini hal yang pertama, mengapa Paulus bisa menjadi kuat di dalam kelemahan yang dia hadapi, karena Paulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita menyebut diri orang percaya, kita menyebut diri orang Kristen, kita perlu mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya sebutkan ini adalah lahir baru, sebuah proses di mana kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi,
Kita bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh, dan hidup kita diubahkan. Kita yang tidak percaya menjadi percaya, kita yang suka akan dosa menjadi benci akan dosa, dan punya sebuah kelaparan, kehausan akan Tuhan, rindu untuk hidup dalam kebenaran. Dan biasanya inisiatif itu, bahkan bukan biasanya, selalu inisiatif itu datangnya dari Tuhan. Mungkin kita bilang, bagaimana caranya pastor saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saya temukan ada 3 bentuk perjumpaan dengan Tuhan saat kita mengalami lahir baru. Inisiatifnya selalu datang dari Tuhan. Yang pertama adalah secara pribadi. Secara pribadi, seperti Saulus. Tuhan begitu sayang sama Saulus, dalam perjalanan menuju ke Damsyik, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri dengan cahaya yang begitu terang yang menyilaukan sampai Saulus buta, nggak bisa melihat lagi. Tapi di situ dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saya pun punya teman-teman yang seperti itu. Dalam kamar, dia lagi sedih, lagi stres, tiba-tiba ada sebuah jamahan yang luar biasa. Tuhan pertemukan dirinya secara pribadi dan dia mengalami lahir baru, bertobat sungguh-sungguh. Mama mertua saya sendiri, dia didatangi oleh Tuhan lewat mimpi. Dia melihat Tuhan Yesus datang kepadanya, dia dijamah, dia menangis, dia cerita bebannya seperti diangkat. Besoknya minta ketemu dengan kami dan minta dibaptis. Ada teman saya yang lain, dia saat nonton video kebaktian, ada hamba Tuhan yang lagi nyanyi, tiba-tiba dia dijamah oleh Tuhan, mengalami lahir baru. Itu yang pertama. Jadi nggak sekedar setiap hari Minggu kita ke gereja, KTP kita Kristen. Mungkin itu hanya Kristen secara KTP, secara agama. Kalau kita mau kuat di tengah kelemahan, kita perlu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua adalah diajak oleh orang. Saya contohnya, saya sendiri itu dari kecil sudah beragama Kristen. Umur 7 tahun sudah dibaptis, tapi itu hanya agama. Saya nggak punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Tapi waktu saya umur 14 tahun, tepatnya 33 tahun yang lalu, saya diajak oleh orang tua saya. Itu adalah lewat orang lain. Saya diajak oleh orang tua saya dalam sebuah kebaktian. Biasanya dalam kebaktian saya bosan banget, pengen cepet-cepet selesai, rasanya bete, aduh nih pendeta ngomong apa sih. Tapi saat itu, saat saya duduk dalam kebaktian, saya merasakan suasana yang begitu luar biasa. Tiba-tiba air mata saya mengalir, saya merasakan badan saya hangat, saya merasakan ada sebuah kedamaian, ada sukacita, ada sebuah kasih yang saya belum pernah rasakan sebelumnya. Rasanya beban saya diangkat. Dan detik itu saya mengerti bahwa ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Baru saya dijelaskan itu namanya lahir baru. Itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Saya mulai benci apa yang namanya dosa. Saya mulai pengen hidup dalam kebenaran. Mulai suka hal-hal yang rohani. Mulai suka berdoa, suka baca firman. Yang tadinya ke gereja males banget ikut kebaktian. Satu hari bisa beberapa kali ikut kebaktian. Karena satu hari ada beberapa jam kebaktian. Haus, lapar, rindu, pengen melayani. Itu karena saya diajak oleh orang lain. Nah yang ketiga, berjumpa Tuhan bisa lewat hal yang ketiga, yaitu lewat masalah. Ada juga yang saya layani. Misalnya masalah keluarga yang begitu besar, nggak ada jalan keluar, mau cerai, ribut, kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya cari Tuhan. Ada lagi yang lewat masalah bisnis, bangkrut, ditipu, susah. Nggak ada jalan lagi, akhirnya datang sama Tuhan. Ada yang lewat sakit, sakit ringan tapi nggak sembuh-sembuh. Sakit sedang, sakit berat, sampai udah parah sakitnya, cari Tuhan. Nah, apapun caranya, Tuhan datang sendiri, Tuhan pakai orang lain ajak kita, Tuhan izinkan masalah terjadi supaya kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Menurut saya, setiap kita orang percaya perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin saat saya sedang bicara, Bapak Ibu Saudara diingatkan, oh iya ya, 3 tahun lalu saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. 13 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kalau saya kebetulan 33 tahun yang lalu. Saya nggak pernah lupakan momen itu. Sebuah momen di mana saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Di situ Saulus mengatakan, siapakah engkau? Dan Tuhan mengatakan, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Saat itu, saya benar-benar bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dulu hanya dari kata orang saja.
Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Sekarang saya mengalami sendiri. Ini adalah hal yang pertama yang membuat kita bisa kuat di dalam kelemahan kita. Karena kita pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak cukup langkah yang pertama untuk kita kuat. Setelah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, yang kedua kita perlu mengalami Tuhan. Paulus mengalami Tuhan, itu hal yang kedua, bagaimana kita kuat di tengah kelemahan kita. Saya baca dalam Kisah Rasul 22 ayat 13, melanjutkan ayat yang tadi. Jadi dia ketemu dengan Ananias, lalu Ananias datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Dia yang buta menjadi melihat. Dia langsung mengalami keajaiban Tuhan. Tuhan membuat matanya bisa melihat kembali. Bapak Ibu Saudara, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi bagus. Tapi yang kedua, kita harus mengalami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Bukan kata orang, tapi kita sendiri mengalami dengan Tuhan. Menurut saya, mengalami secara pribadi itu penting banget. Tahun ini tahun ke-33 saya ikut Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, kita sekarang sedang mengalami krisis, menghadapi masalah, menghadapi tantangan yang berat. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia mengalami hal ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara tanya sama pastor, "Pastor lemah nggak?" Ya, ada saat-saat di mana saya lemah, tapi saya lakukan langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang tepat. Yang pertama, saya ingat perjumpaan saya dengan Tuhan. Perjumpaan yang begitu luar biasa mengingatkan saya bahwa saya mengikuti Tuhan yang hidup. Saya mengikuti Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, karena saya selama 33 tahun mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin tanya, pengalaman apa? Banyak, kalau diceritain gak selesai-selesai. Bagaimana saya dalam keadaan yang minus, saya mengalami Tuhan menyediakan kebutuhan saya. Tuhan memberkati kehidupan kami. Bagaimana dalam bahaya Tuhan menjagai kami. Bagaimana saat kami sakit Tuhan menyembuhkan. Nggak selalu apa yang saya minta dikasih sama Tuhan. Karena jawaban doa juga ada tunggu dulu. Jawaban doa ada juga tidak, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saat saya nggak melihat janji Tuhan, atau doa saya dijawab oleh Tuhan, di situ saya mengalami Tuhan memberi kekuatan. Saya pernah dikecewakan, pernah disakiti, pernah dalam keadaan yang down. Di situ saya mengalami bagaimana Allah menghibur saya, Allah menguatkan saya, kasih-Nya memenuhi saya. Nah, pengalaman ini yang membuat saya bisa berdiri saat saya lemah dan berkata begini, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Kalau dulu Tuhan berkati, sekarang Tuhan berkati. Kalau dulu Tuhan sembuhkan, sekarang Tuhan sembuhkan. Karena saya menyembah Allah yang hidup. Paulus menuliskan dalam Filipi 4 ayat 12-13, dia katakan seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 perhatikan baik-baik. Segala perkara. Saya ulangi sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus dalam perjalanannya mengikut Tuhan, dia mengalami kekurangan, kelimpahan. Kalau kita baca di ayat-ayat lain, mengalami penjara, mengalami kapal karam, mengalami aniaya. Tapi kenapa dia tetap kuat? Karena dia mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan mundur, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap berjalan. Karena pengalaman dengan Tuhan memerlukan waktu. Jadi saat-saat seperti ini kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami Engkau Tuhan yang menyediakan. Aku mau mengalami Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Aku mau mengalami Engkau Tuhan yang menghibur. Aku mau mengalami Engkau Tuhan yang melindungi dan menjagai hidupku. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bisa belajar dari Paulus di dalam kelemahannya dia bisa menjadi kuat. Yang pertama tadi apa?
Paulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, Paulus mengalami Tuhan secara pribadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, Paulus mengenal Tuhan terus-menerus. Saya ulangi sekali lagi, Paulus mengenal Tuhan terus-menerus. Seringkali seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita begitu ketemu orang, kita langsung bilang, ih baik ya orangnya. Orangnya perhatian banget, orangnya kelihatannya pinter, orangnya mahir. Terus kita pengen dagang sama dia. Begitu dagang karena baru kenal sebentar, terus ketipu. Atau contoh, wanita sama pria, single sama single nih. Dia bilang gini, aduh wanitanya baik ya, lemah lembut ya, seksi lagi, pinter lagi. Dan dengan segala macam kelebihan-kelebihan yang wanita juga lihat sama prianya. Aduh gagah ya, aduh perhatian, aduh gentleman banget, aduh romantis banget ya. Aduh kayaknya aku langsung suka. Terus kawin tanpa mengenal dia. Nggak bisa. Jadi banyak orang akhirnya kecewa karena mereka nggak belajar dulu mengenal terus-menerus. Manusia itu terbatas. Manusia itu penuh kekurangan. Kita banyak kecewa. Tapi Yesus yang kita sembah, dia adalah pribadi yang sempurna. Saat kita mengenal dia lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, itu akan membuat pengiringan kita akan Tuhan menjadi kuat. Saat-saat goncangan datang, tantangan menerpa kita, kita tetap kuat dan kita bilang, aku tahu siapa yang kupercaya. Yesus yang tidak pernah berubah. Yang ketiga adalah mengenal Tuhan terus-menerus. Kisah 22 ayat 14. Lalu katanya, kata Ananias kepada Saulus, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Dan Saulus yang saat itu namanya belum Paulus meresponi itu. Dalam Filipi 3 ayat 10 dia mengatakan seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Di bagian yang ketiga ini saya ingin membahas dua hal. Kalau Bapak Ibu Saudara mau kuat di tengah kelemahan, dalam proses kita mengenal Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dalam dua sisi kebenaran. Yang pertama Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah banyak orang Kristen akhirnya kecewa, akhirnya tetap lemah dan gak pernah kuat. Karena dia cuma mengenal Yesus dalam sisi kuasa kebangkitannya. Kuasa yang menyembuhkan. Oh yang ku kenal kan Yesus yang menyembuhkan. Nah saat kita gak sembuh kita kecewa dan tinggalkan Tuhan. Yang aku kenal, yang aku tahu kan Yesus yang membangkitkan. Yesus yang memberkati. Saat keadaan lagi minus, saat tagihan macet, saat penjualan turun, saat toko lagi sepi, dia bilang, mana Tuhan? Akhirnya dia kecewa dan tinggalkan Tuhan. Jadi yang dia tahu cuma kuasa kebangkitannya, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memberkati, kuasa yang membebaskan, kuasa yang melindungi. Itu baik. Cuma pengenalan kita nggak balance, cuma setengah. Untuk itu kalau kita mau kuat, perlu ditambahkan sebuah pengenalan yang lain, yang membuat menjadi sempurna. Paulus bilang gini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mau tahu yang kedua? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya ulangi sekali lagi. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini bagian yang kedua. Jadi bukan cuma kuasa kebangkitannya yang kita mau kenal, tapi kuasa penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Banyak orang suka yang mujizat, yang wah, yang wow. Tapi mereka gak suka yang namanya apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Di mana kita harus belajar membayar harga. Di mana kita harus belajar mengikuti proses. Gak tiba-tiba eng, ing, eng, tada, ting, terus jadi. Enggak, harus lewat proses. Harus belajar setia. Harus belajar panjang sabar. Harus belajar komitmen, harus belajar tanggung jawab, harus belajar saat apa yang kita minta belum dikasih sama Tuhan. Kita menunggu dengan penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat-saat ini mungkin ada yang sedang lemah. Tapi dengar baik-baik firman Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup
bagi kita. Saya ulang sekali lagi, definisi kasih karunia Tuhan: kehadiran, kemurahan, dan kuasa Allah. Ini merupakan suatu daya, suatu kekuatan surgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepada Allah. Saya selesai dan saya simpulkan khotbah hari ini. Ada 3 hal yang membuat kita kuat di tengah kelemahan. Kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus terus mengalami Tuhan. Yang ketiga, kita harus terus mengenal Tuhan. Mengenal kuasa kebangkitannya dan juga mengenal yang namanya kuasa persekutuan di dalam penderitaannya. Bagaimana caranya untuk kita bisa berjumpa secara pribadi? Walaupun kita pernah dulu punya perjumpaan dengan Tuhan, banyaklah memuji, menyembah Tuhan. Luangkan waktu banyak bersekutu dengan Tuhan dalam saat teduh. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku ingin mengalami Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Banyak baca firman-Nya. Di situ kita akan mengenal siapa pribadinya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami harus akui dengan jujur bahwa kami sedang lemah. Aku berdoa saat ini Tuhan, untuk mereka yang sedang lemah, aku melepaskan kekuatan dari Allah mengalir, penghiburan, sukacita dari Allah mengalir, sehingga di dalam kelemahan mereka, kasih karunia Tuhan nyata dan mengalir. Aku berdoa biar mereka berjumpa sekali lagi secara pribadi dengan Tuhan. Bagi mereka yang belum pernah berjumpa dengan Tuhan, aku minta perjumpakan dirimu secara pribadi dengan Engkau. Aku berdoa Tuhan, biar mereka terus mengalami Tuhan. Mengalami Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menjaga. Aku berdoa biar mereka punya kerinduan untuk mengenal Tuhan terus menerus lewat firman. Minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari ambil waktu, bereskan. Jika ada dosa, kesalahan di hadapan Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar saat ini darah-Mu menyucikan, menguduskan setiap kami. Layakkan kami untuk kami bersekutu dengan Engkau. Dan tolong kami untuk kami selalu mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Kalau kita hadir mengikuti ibadah online ini dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak, seringkali kita nggak luput dari kesalahan, melukai, salah pengertian. Saya mau untuk kita saling melakukan pemberesan karena Tuhan mau kita pulih. Para suami mulai hampiri istri, katakan, sayang, I'm sorry, aku minta maaf. Dan orang yang dihampiri harus mengatakan, aku mengampuni kamu. Anak-anak boleh datang ke orang tua, istri boleh datang kepada suami. Dan kalau sudah beres, saya mau kita saling berikan pelukan, ciuman kepada keluarga kita dan katakan I love you. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Aku berdoa biar setiap hubungan dipulihkan Bapak. Setiap celah yang terbuka ditutup oleh darah Yesus. Yang boleh ada dalam rumah tangga mereka hanya kasih Tuhan, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Aku berdoa memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Supaya semua yang makan roti dan anggur ini beroleh persekutuan kembali dengan Tuhan. Rohnya menyala-nyala, jiwanya disegarkan, tubuhnya disembuhkan. Kami kembali bisa mengasihi Tuhan lebih lagi, mengenal dan melayani Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Mari angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ingat bahwa kasih karunia Tuhan cukup
bagi kita. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari makani dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimana kita bisa memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang? Saat kita ingat akan pengorbanannya. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Orang-orang akan bingung bagaimana dalam saat-saat seperti ini kita bisa kuat. Karena ada kuasa kebangkitan yang luar biasa. Berapa banyak yang percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk setiap kita. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang cukup bagi kami. Karena Engkau bangkit dari kematian, sehingga di dalam kelemahan kami bisa mengalami kuasa kebangkitan itu. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Yesus. Amin. Halo, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Saat ini saya membacakan pengumuman. Yang pertama, ibadah umum kita bisa diakses di link YouTube Gigal Manado setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi. Ibadah Kids setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk ibadah GNG dan Youth, teman-teman anak muda bisa mengaksesnya di link YouTube dengan link yang sama, Gigal Manado, setiap hari Rabu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberkati saudara-saudara kita yang terdampak krisis pandemi ini, bisa menyalurkan bantuannya lewat rekening yang ada dan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani di dalam doa, kami tim doa siap melayani Bapak Ibu Saudara dan bisa menghubungi dengan tim kami dengan nomor yang ada di layar. Selama ibadah online, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan, baik persembahan umum maupun persembahan perpuluhan, langsung ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Telah dibuka pendaftaran bimbingan pranikah. Bagi saudara-saudari yang mau mengikuti kelas pranikah ini bisa mendaftarkan diri dengan menghubungi nomor yang ada di layar. Saya juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ikut di dalam ibadah online kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Dan jika Bapak Ibu Saudara yang belum pernah tergabung di dalam Family Cell, saya mengajak untuk Bapak Ibu semuanya bisa mendaftarkan diri di nomor yang ada di layar. Demikian pengumuman hari ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. How great is our God? Sing with me, how great
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian online hari ini sudah selesai. Saya mau doa berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa yang akan memberkati kesehatan, memberkati keluargamu, memberkati bisnis, pekerjaan, memberkati kerohanianmu sehingga bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.